Ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perjuangan untuk masa depan Indonesia Raya agar dijauhkan dari campur tangan kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Aku bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Revisi ini poin-poinnya. Pertama tentang Dewan Pengawas, ya. Kedua itu kewenangan SP3. Ketiga itu tentang mengatur tentang penyadapan. Keempat itu mengatur tentang kepegawaian. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang perkembangan terbaru terkait nyanyian Simon Chong Kura-Kura ya, melalui video yang katanya disimpan di Rusia dan akan bikin gempar Indonesia. Nggak taunya hanya dagelan semata ya. Tentu teman-teman sudah pada ngelihat video yang tidak berkualitas tersebut teman-teman ya. Iyalah. Nah, sekarang Jokowi merespon dengan tegas tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya tersebut ya. Melalui pernyataannya sekira 2 menit di hadapan para awak media, Jokowi menjelaskan dengan sangat logis bahwa yang dituduhkan Sekjen Moncong Kura-Kura itu sebetulnya hanya halusinasi semata. Waduh. Memang betul menurut saya teman-teman ya, kalaupun toh tuduhannya itu benar, maka yang akan menanggung akibatnya itu bukan Jokowi gitu ya, tetapi melainkan para anggota DPR dan salah satunya adalah si ayam sayur, si belimbing sayur alias si asam sulfat ya. Siapa lagi kalau bukan si Masinton Pasaribu ya. Kenapa? Karena dia saat itu pada periode yang lalu pada saat revisi undang-undang KPK itu yang bersangkutan menjadi anggota DPR RI. Kemungkinan dia juga menerima aliran dana senilai 3 juta US dollar itu ya, yang katanya menurut Simon Chong Kura-Kura disediakan oleh Jokowi ya. 3 juta dolar itu senilai dengan 50 miliar rupiah. Waduh, senjata makan tuan ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Ya, barusan kita ngelihat parodi lawak ya yang diperagakan oleh Mas Jimmy Swilo ya terkait Simon Chong Kura-Kura yang mengajukan penangguhan penahanan Ketua KPK -2. Dikabulkan atau tidak itu kewenangan penyidik. Ya iyalah, baru sekarang ini ada tersangka korupsi ya atau koruptor, walaupun itu baru tersangka ya, belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap ya. Ketika ditahan ya, minta penangguhan. Emang keren, emang lain ini partai. Lanjut. Ini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena
ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi, politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Tapi itu dong dia dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Oke. Ya, itu aja. Ya tadi ini ya. Udah. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah mengumpulkan hal yang kecil yang berat aja. Logika kita pakai. Iya, teman-teman ya. Barusan kita sudah mendengar langsung bukan konfirmasi, apa namanya ya? Iya, pernyataan lah begitu ya. Mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo, ketika menanggapi tuduhan yang dinyanyikan oleh Simon Congkura-Kura dan dialamatkan kepada dirinya. Selama kurang lebih hampir 3 menit tadi kita mendengarkan Pak Jokowi menyampaikan pernyataannya ya. Dari sini kita bisa menilai gitu ya, terutama teman-teman dengan EQ nggak usah cerdas-cerdas amat gitu ya, minimal itu tidak idiot gitu ya. Minimal tidak EQ-nya 78. Kita bisa menilai sebetulnya dari tuduhan yang disampaikan oleh Simon Congkura-Kura itu siapa yang benar dan siapa yang sedang mengarang dan berhalusinasi ya. Saya tidak perlu menyebutkan siapa, tetapi kita semua sudah bisa menilai melalui penjelasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi barusan. Lanjut. Revisi ini poin-poinnya. Pertama tentang Dewan Pengawas, ya. Kedua itu kewenangan SP3. Ketiga itu tentang mengatur tentang penyadapan. Keempat itu mengatur tentang kepegawaian. 4 poin yang menonjol. Yang pertama persoalan penyadapan. Penyadapan harus izin pengawas. Pertanyaannya KPK udah ada pengawas. Ya, disinilah ya, beginilah ya. Selalu terjadi berulang-ulang. Jadi strategi serang ya. Strategi serangan yang dilakukan oleh partai terbesar di Indonesia sejak berpisah kongsi dengan Jokowi ya. Ketika Jokowi mulai berkongsi dengan Prabowo dengan cara menjadikan Gibran sebagai calon wakil presidennya sampai detik ini ya kan. Serangan-serangan, strategi-strategi yang dilancarkan oleh partai terbesar di Indonesia melalui kader-kader elitnya termasuk seksang sekjen Simon Congkura-Kura selalu berakhir blunder ya.
nggak usah menunggu lama ya, cukup menghitung 1, 2, 3 hari langsung menjadi senjata makan tuan. Coba bayangkan, maunya menjatuhkan Jokowi ya kan, maunya menyerang Jokowi ya kan, maunya itu menggerakkan opini publik agar, menyuarakan adili Jokowi dan keluarganya karena telah melemahkan KPK, tapi tanpa disadari dalam hitungan hari, justru yang kena tembakan nyasar adalah kadernya sendiri. Apalagi nanti setelah kita tahu ternyata sebagian besar anggota DPR itu berasal dari fraksi partai terbesar di Indonesia. Berarti uang $3 juta yang katanya disiapkan Jokowi untuk melancarkan revisi undang-undang KPK tersebut mengalir kemana? Waduh, lanjut. Katakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar $3 juta untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota. Nah ya, barusan adalah pernyataan Simonjong Kura-Kura yang isinya itu menuduh ya, bukan tidak langsung tetapi dengan terang benderang tanpa tedeng aling-aling ya, menyebut nama Jokowi ya, bahkan tujuannya juga disampaikan seolah-olah memang Jokowi telah menyampaikan bahwa mengubah Undang-Undang KPK ini untuk menyelamatkan Gibran dan Bobi ya. Walaupun sebetulnya itu sulit dinalar ya, memang betul apa kata Pak Jokowi, coba dibayangkan, dipikir dengan logika, ya memang sulit gitu loh. Jadi menurut saya ini adalah penggiringan opini yang double. Ya memang seperti itulah ya kan. Kader-kader kebo ini kadang kan kalau berpikir itu jauh api dari panggang gitu ya. Tetapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh netizen di bagian videonya di bagian bawah teman-teman ya. Hayo, Simonjong Kura-Kura, cepat bongkar untuk DPR, jangan kabur dulu ya. Nah, mantap ya kan? Bongkar itu, siapa di DPR yang menerima aliran dana yang katanya $3 juta Amerika itu atau senilai 50 miliar itu untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Ayo ungkap siapa saja yang menerima 50 miliar itu. Lanjut. Ya, kalau Hasto mengatakan ada $1 juta yang beredar ya untuk menggolkan undang-undang ya untuk menggolkan undang-undang, berarti Hasto harus membongkar siapa saja yang terima uang $1 juta. Siapa yang membagikan ya, siapa yang membagikan uang $1 juta. Ayo buka, berani nggak Hasto? Ya, kalau itu memang ditujukan untuk anggota DPR, berarti Hasto telah menuduh DPR terima suap dalam menggolkan undang-undang. Ya buka, ayo, mana lagi Hasto? Ayo kita bongkar sama-sama ya. Nah lo 1 juta, kita dukung Hasto. Kalau Hasto emang mau bongkar, ayo kita dukung, rakyat akan dukung. Nggak peduli saya, walaupun gimana, ayo kita bongkar. Nah ya, berani nggak Hasto bongkar? Siapa saja yang terima uang $1 juta seperti apa yang Nah, ya kan? Iya, cuma saya koreksi teman-teman ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, tetapi ada beberapa hal yang saya koreksi. Pertama, bukan $1 juta, kurang bang, kurang 2 juta ya. Jadi Hasto itu mengatakan, Hasto ya kan, sekjen ya kan, sekjen partai terbesar di Indonesia itu menyampaikan bahwa Jokowi itu menyediakan
uang 3 juta dolar atau senilai dengan 50 miliar rupiah ya. Informasi ini menurut Simon Congkura-Kura disampaikan oleh Menteri Kepercayaan Jokowi. Ya, jadi bukan Jokowi sendiri yang ngomong, ya kan? Nah, kemudian itu digunakan untuk melicinkan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Ya, saya sepakat ya kan, siapa yang memberikan? Dengan cara seperti apa? Transfer ataukah uang cash, ya kan? Kemudian siapa saja yang menerima, ya kan? Iyalah. Siapa saja yang menerima? Atau jangan-jangan sebetulnya uang 50 miliar itu diberikan menterinya Jokowi langsung kepada Sekjen Moncong Kura-Kura, siapa tahu ya kan? Iya, harus dilacak itu. Lanjut, lanjut. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Salah satu 10 video dokumen Pak Sekjen, partai terbesar di Indonesia. Revisi Undang-Undang KPK, kalau Pak Jokowi yang berbohong, Pak Masinton bisa dipecat dari jabatan bupati, ya kan? Kalau Simon Congkura-Kura yang berbohong, partai terbesar di Indonesia bakal tenggelam. Video Pak Sekjen pilihannya sangat rumit, waduh. Yakin lah, ya kan? Yang akan tenggelam ya partai itulah, bukan Jokowi lah. Sulit dinalar ya, bukan menjatuhkan Pak Jokowi itu sulit, tetapi karena materi yang kalian gunakan untuk menjatuhkan Pak Jokowi ini jauh api dari panggang gitu loh. Materinya materi sederhana, materi ecek-ecek ya. Lanjut. Saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat harmonisasi terkait revisi Undang-Undang KPK. Di rapat tersebut, fraksi PDI Perjuangan sebagai pengusul menyodorkan draft revisi Undang-Undang KPK. Usulan ini pernah diajukan tahun lalu namun mendapat penolakan. Dalam materi muatan revisi Undang-Undang KPK terdapat 4 poin yang disampaikan. Poin pertama soal penyadapan yang diatur dalam pasal 12A sampai dengan pasal 12F. Dalam pasal-pasal ini disebutkan mengenai izin penyadapan dan mekanisme untuk melakukan penyadapan. Yang kedua tentang Dewan Pengawas yang diatur dalam pasal 37A sampai dengan 37F. Ketiga tentang penyelidik dan penyidik yang diatur dalam pasal 43, pasal 43A, pasal 43B, kemudian pasal 45, pasal 45A, dan pasal 45B. Selain itu juga diatur persyaratan bagi penyelidik KPK. Dan keempat tentang penyelidikan dan penyidikan tetap didasarkan pada ketentuan umum, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Ternyata ya melalui video barusan ya, saya nggak ngerti video barusan ini video baru ataukah video lama yang dicari lagi oleh netizen untuk meng-cross check gitu ya, apakah yang disampaikan oleh si Moncong Kura-Kura ini match ataukah tidak. Ternyata tidak match ya. Jadi rancangan undang-undang rancangan revisi undang-undang KPK itu yang mengajukan adalah partai terbesar di Indonesia. Hah?
Iya, ya memang gitu Bang. Jadi yang menginginkan Jokowi, cuma yang mengusulkan melalui fraksi partai terbesar di Indonesia. Ya buktikan dong, buktikan, ya kan? Buktikan bahwa itu berasal dari Jokowi, kemudian partai terbesar di Indonesia hanya mengajukan gitu loh, ya kan? Karena apa? Karena revisi maupun pengajuan rancangan undang-undang baru, presiden itu diperbolehkan mengajukan sendiri tanpa harus namanya itu rancangan undang RUU inisiatif, nggak harus seperti itu. RUU inisiatif itu apa Bang? RUU inisiatif itu adalah rancangan yang diajukan sendiri oleh DPR. Nah, iya kan? Nah, presiden boleh mengajukan misalnya rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, itu kan yang mengajukan presiden, ya kan? Bukan anggota DPR. Nah, juga sama, seandainya memang Jokowi itu menginginkan mengubah ya, rancangan, merevisi undang-undang KPK, kenapa nggak diajukan sendiri? Misalnya, oh ya beresiko Bang, memang harus, menyuruh orang lain biar, cuci tangan, biar mudah cuci tangan. Nah, buktikan gitu loh, ya kan? Iyalah. Lanjut. Dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu, karena ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perjuangan untuk masa depan Indonesia Raya agar dijauhkan dari campur tangan kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas. Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga Merah Putih. Bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi, banyak yang memberikan bantuan, ada berupa kopi, teh, dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Iya, 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 iya. Untuk di bagian belakang sendiri ini ya, kurang lebih 1 menit, lebih 1 detik, pernyataan yang disampaikan oleh sekjen partai terbesar di Indonesia yang berusaha tetap tegar dan tetap merasa tidak bersalah ya. Dari, pengamatan ya, analisis, ekspresi, pakar mikro ekspresi dan makro ekspresi ya kan. Nah, moncong kura-kura barusan ini sebetulnya dalam kondisi tertekan ya, dalam kondisi kalut pikirannya. Jadi sebetulnya, tidak seperti apa, yang dia katakan gitu ya. Jadi perasaannya, isi hatinya tidak sama dengan, verbal ya, kata-kata yang dia ucapkan. Walaupun, melalui kata-katanya kita bisa menyimpulkan bahwa yang bersangkutan ini masih tegar, tegas, akan menghadapinya dengan kepala tegak ya dan lain sebagainya. Sebetulnya yang bersangkutan dalam tekanan batin yang sangat luar biasa ya. Dan ya seperti itulah ya. Jadi mereka masih ada upaya untuk menggiring opini ya, masih ada upaya untuk, apa namanya ya, menyudutkan gitulah ya, mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan sendiri. Ya bangsat ora. Iya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan, kita lihat bareng-bareng, apa namanya tadi, video apa tadi ya bagian depan itu ya, sampai lupa saya ya. Ya pernyataan Pak Jokowi gitu ya, mengenai tudingan atau tuduhan yang dialamatkan oleh, Sekjen si moncong kura-kura kepada dirinya, mengenai revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan ya. Tadi kita lihat bareng-bareng ada beberapa bukti rekaman, berita yang ditayangkan di, media elektronik nasional swasta yang menyebutkan bahwa rancangan revisi Undang-Undang KPK itu diajukan oleh fraksi partai terbesar di Indonesia, bukan diajukan oleh Jokowi. Ya, terserah teman-teman bagaimana cara menilainya. Oke, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama, konten yang baru saja kita saksikan ini, yaitu tentang perkembangan terbaru terkait nyanyian
si moncong kura-kura melalui video yang katanya disimpan di Rusia, ya kan? Video macam kayak gitu disimpan di Rusia. Haha, tolol tapi menghibur ya kan? Haha. Tentu teman-teman sudah pada ngelihat ya video yang saya maksudkan itu ya, video yang sangat tidak berkualitas tersebut ya. Dan sekarang Jokowi tadi sudah kita lihat bareng-bareng juga merespon dengan tegas tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya tersebut ya. Melalui pernyataan sekira 2 menit lebih, hampir 3 menit, Jokowi menjelaskan dengan sangat logis ya, bahwa tuduhan si moncong kura-kura itu kepada dirinya itu lebih dekat pada halusinasi daripada fakta empiris. Kalaupun toh benar ya, ini dugaan saya secara pribadi ya, analisis saya secara pribadi. Kalaupun toh benar bahwa Pak Jokowi itu menggelontorkan dana 50 miliar untuk mengegolkan revisi Undang-Undang KPK tersebut, maka yang akan menanggung akibatnya bukanlah Jokowi ya, karena Jokowi nggak bisa dituntut dalam hal apapun. Yang kena itu adalah para mantan anggota DPR ya, salah satunya adalah Masinton ya, karena dia saat itu jadi anggota DPR ya, kemungkinan dia juga menerima aliran dana sebagian dari 3 juta US dollar yang digelontorkan untuk mengegolkan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Waduh. Bagaimana menurut kalian ya? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.